Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama Siti Munawaroh dengan NIM 1914200042. Yang kedua Safratul Jannah dengan NIM 1914200055. Yang ketiga saya sendiri yaitu dengan Yupi Hastito dengan NIM 1914200068. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen antar cabang dan cabang ke pusat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Safratul Jannah, materi yang kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Siti Munawaroh, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Yupi Hastito. Konsep dasar sistem informasi manajemen bank. Sistem informasi manajemen menurut Brian adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu: yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjut. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Pendukung sistem informasi perbankan. Ada dua komponen pendukung dalam pengaplikasian sistem informasi perbankan, yaitu: yang pertama, loan system adalah sistem informasi yang mendukung operasional bisnis perbankan. Selain itu, sistem ini mempunyai kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk mengikuti kebutuhan perbankan, bahwa dapat diterapkan sebagai sistem yang sentralisasi dan distribusi sekaligus dalam satu sistem tersebut. Yang kedua, sistem development life cycle adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi: yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima, merancang sistem informasi baru. Yang keenam, membangun sistem informasi baru. Yang ketujuh, mengomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Adapun langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, tapi secara umum adalah sama, yaitu: yang pertama, menganalisis sistem. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Yang keempat, pengembangan sistem. Yang kelima, pengujian sistem. Yang keenam, implementasi dan pemeliharaan sistem. Semua langkah dalam siklus harus terdokumentasi. Dokumentasi yang baik akan mempermudah pemeliharaan dan peningkatan fungsi sistem. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, NIM 19142042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian B, yaitu organisasi dan unit kerja dalam sistem informasi perbankan. Yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi kantor pusat, yaitu semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor pusat. Yaitu yang kedua, organisasi kantor cabang, yaitu menentukan pertumbuhan dari perbankan cabang. Sekarang saya ingin menjelaskan bagian C, yaitu sistem perbankan unit dan sistem perbankan cabang. Yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem perbankan unit, yaitu unit banking system, yaitu pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencangkup kegiatan di bank yang bersangkutan. Itu sekarang yang kedua, sistem perbankan cabang, yaitu
branch banking system, yaitu sistem perbankan yang terdiri atas kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada di sentralisasi kewenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak di wilayah tertentu. Itu yang ketiga sekarang, laporan sistem informasi kantor cabang, yang dikelola oleh pimpinan cabang atau direktur cabang, yang bertanggung jawab kepada direktur utama, yaitu yang di kantor pusat. D. Hubungan sistem informasi antar cabang dan cabang ke pusat. 1. Penyelenggaraan akuntansi perbankan. Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang hampir sama dengan akuntansi pada bank sentral. Hal yang membedakan yaitu kantor cabang tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengguna rekening modal adalah rekening antar kantor atau bisa disebut dengan rak kantor pusat. Rekening ini ditunjukkan untuk menampung selisih antara aktiva dan pasiva di kantor cabang bank. Rak kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang, sedangkan bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Kedua, sistem informasi akuntansi perbankan. A. Sistem informasi antar kantor pusat dan kantor cabang. Hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang tercermin pada pencatatan transaksi di kantor cabang, yaitu rak kantor pusat dan kantor pusat akan mencatat rak kantor cabang. Hal ini sebagai konsekuensi bagi kantor cabang sebagai unit bisnis yang diberi kewenangan untuk mengelola aktiva atau pasifanya. Contoh, kantor cabang menggunakan dana dari kantor pusat tersebut untuk membeli kendaraan operasional secara tunai sebesar 125 juta rupiah. Maka pencatatan transaksi ini hanya terjadi di kantor cabang. B. Sistem informasi antar kantor cabang. Hubungan kantor cabang di bank yang sama terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan menimbulkan pendapatan bunga rak bagi kantor cabang yang memiliki piutang. Akuntansi untuk transaksi antar cabang ini bergantung pada sistem yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Apabila bank menganut pencatatan secara sentralisasi, setiap transaksi antar cabang mengakibatkan pendebatan atau pengkreditan rak antar pusat. Akan tetapi, jika bank menganut desentralisasi, tiap-tiap kantor cabang akan mendebat atau mengkredit rak kantor cabang. Praktek yang sering dilakukan bank selama ini adalah desentralisasi dalam pencatatan transaksi antar kantor cabang. 1. Sistem sentralisasi pencatatan transaksi antar kantor bank dengan sistem sentralisasi. Yang kedua, sistem desentralisasi pencatatan transaksi antar kantor bank dengan sistem desentralisasi. Setiap transaksi antar cabang dibukukan langsung oleh kantor cabang. C. Sistem informasi pelaporan bank kepada BI atau bisa disebut dengan Bank Indonesia. Manajemen sistem 1. Manajemen sistem informasi Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8 PBI 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum berlaku mulai 1 Januari 2004. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah agar bank umum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sejalan dengan rekomendasi yang dilakukan oleh Bank for International Settlement yang dikenal dengan Kesepakatan Basel II. Dalam Basel II, perhitungan kecukupan modal tidak hanya didasari pada risiko kredit seperti yang sekarang digunakan, tetapi ditambah dengan perhitungan risiko lainnya, yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Yang kedua, risiko operasional
manajemen sistem informasi di Bank Indonesia secara formal. Seperti yang tertulis pada penjelasan peraturan Bank Indonesia, resiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dengan demikian, jelas risiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengamanan informasi termasuk dalam risiko operasional atau selain juga bisa dikategorikan ke dalam risiko reputasi, risiko hukum, atau risiko lainnya untuk kondisi tertentu. Pengamanan sistem informasi diartikan secara luas, tidak hanya menyangkut pengamanan terhadap akses informasi oleh orang yang tidak berwenang. Penerapan peraturan Bank Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi bank umum di Indonesia, terutama dalam kaitan dengan manajemen pengamanan sistem informasi. Pertama, karena belum banyak bank yang melakukan analisis risiko dalam pengadaan kontrol sistem keamanan informasi. Kedua, belum banyak manajemen senior yang terlibat dalam tugas pengamanan sistem informasi. Ketiga, ketidaksiapan sistem pengawasan internal atau internal audit dalam melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi secara umum atau kontrol sistem pengamanan secara khusus. Analisis risiko seharusnya terhadap awal dalam manajemen pengamanan sistem informasi. Ketiga, kewajiban pelaporan Bank Umum kepada Bank Indonesia untuk pengaturan dan pengawasan terhadap operasional Bank Umum. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan, mengeluarkan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan fungsi pengawasan serta mengenakan sanksi terhadap bank. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu ataupun dengan analisis laporan yang disampaikan oleh tiap-tiap bank, baik dalam bentuk laporan berkala maupun dalam laporan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.